Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam, mari kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita jalan kehidupan, jalan keberkahan, dan jalan rezeki yang tak terhingga. Sahabatku, banyak orang mengira bahwa rezeki hanya berbentuk uang. Padahal, rezeki itu lebih luas dari yang kita kira. Rezeki bisa berupa kesehatan, keluarga yang baik, ketenangan hati, bahkan waktu luang untuk beribadah. Hari ini saya akan bercerita. Sebuah kisah nyata yang terinspirasi dari banyak pengalaman orang-orang yang berhasil menemukan keberkahan dalam hidupnya. Bukan karena mereka kaya raya, tapi karena mereka mengerti cara menjemput rezeki dari arah yang diridai Allah. Namanya Amar. Ia hanyalah pemuda sederhana dari sebuah desa di pelosok Jawa. Ayahnya sudah lama wafat dan ibunya bekerja sebagai penjual gorengan keliling. Amar tumbuh dalam keterbatasan. Namun satu hal yang tak pernah padam dalam dirinya. Semangat untuk membahagiakan ibunya. Setelah lulus SMA, ia merantau ke kota. Ia bekerja serabutan. Kadang jadi kuli bangunan, kadang jadi tukang parkir, kadang jadi ojek pangkalan. Hidupnya nyaris tak pernah stabil, tapi ia terus bertahan. Suatu malam, ia termenung di bawah langit, lapar, letih. Tapi ada suara dalam hati yang membisik, Allah tidak akan meninggalkanmu. Teruslah minta. Amar lalu bangun, mengambil air wudhu dan bersujud. Ia berdoa, Ya Allah, aku tidak kuat, tapi aku tahu Engkau Maha Kaya. Lapangkan jalan rezekiku, cukupkan aku, agar aku bisa membahagiakan ibuku. Sejak malam itu, Amar mulai mengubah rutinitasnya. 1. Ia bangun lebih awal melaksanakan sholat tahajud. Ia merasa setiap sujudnya di malam hari adalah waktu paling tenang untuk curhat kepada Allah. 2. Ia membaca istighfar 100 kali setiap hari. Ia mengingat sabda Nabi, barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan melapangkan rezekinya. 3. Ia mulai sedekah setiap hari, meski hanya dengan uang receh. Ia berkata, kalau aku menunggu kaya baru sedekah, mungkin aku tak akan pernah sedekah. Maka aku mulai dari yang kecil. 4. Ia rajin salat duha, 2 rakaat yang ringan, tapi membuka pintu langit. 5. Ia jaga mulut dan hati, tidak mengeluh, tidak iri pada orang lain, tidak menjelekkan takdir Allah. Lama-kelamaan, hidupnya mulai berubah perlahan. Awalnya, ia mendapat pekerjaan tetap sebagai sopir pengantar barang. Lalu bosnya melihat kejujurannya dan mempercayakan tanggung jawab lebih besar. Sahabatku, rezeki itu datang dari arah yang tak disangka. Suatu hari, Amar menolong seorang ibu tua yang kecelakaan di pinggir jalan. Ia urus hingga si ibu bisa pulang dengan selamat. Ternyata ibu itu adalah ibunda dari seorang pengusaha sukses. Tak lama, pengusaha itu mencarinya, menawarkan pekerjaan yang jauh lebih baik. Dari sopir pengantar barang, Amar dipercaya menjadi pengelola gudang. Dari gudang, ia diberi modal membuka toko kelontong kecil. Toko itu tumbuh dan ia pun membuka cabang. Sungguh, siapa yang menyangka? Dari pemuda miskin, kini ia menjadi pengusaha kecil yang sukses. Tapi yang paling membuatnya bahagia adalah ia bisa pulang kampung, membelikan ibunya rumah, dan membiayai sekolah adik-adiknya. Ia berkata, rezeki itu bukan karena kepintaran, tapi karena kedekatan dengan Allah. Tapi jalan rezeki tidak selalu mulus. Amar diuji. Suatu hari tokonya dirampok, modal habis, ia nyaris bangkrut. Orang-orang mulai menjauh. Tapi Amar tidak panik. Ia tetap salat, tetap sedekah, tetap istighfar. Ia berkata,
Mungkin Allah sedang menguji cintaku. Apakah aku mencintai rezekinya atau mencintainya? Beberapa bulan kemudian, keadaan membaik. Ia kembali bangkit. Bahkan kali ini, lebih besar dari sebelumnya. Ia membuka bisnis logistik kecil dan dipercaya banyak perusahaan. Apa rahasia Ammar? 1. Tidak menunda sedekah. Begitu mendapat rezeki, ia langsung sisihkan untuk sedekah, karena ia yakin sedekah tidak mengurangi harta. 2. Rutin membaca Al-Waqi'ah setiap malam. Surah yang disebut pengundang kekayaan. Ia tidak pernah tinggalkan. 3. Menjaga hubungan dengan orang tua. Ridha ibu adalah pintu langit. 4. Sering menolong orang, bahkan tanpa diminta. Bantuan kecil darimu bisa menjadi besar di mata Allah. 5. Tidak pernah sombong saat diberi kelapangan. Ia tetap hidup sederhana, tetap rendah hati. Sahabat, rezeki itu bukan hanya urusan dunia, tapi juga bekal akhirat. Jika hari ini kita masih merasa sempit, bisa jadi bukan karena kurang bekerja, tapi karena kita jauh dari pemilik rezeki. Maka dekatilah Allah. Salatlah di waktu sunyi, perbanyak istighfar, bersedekahlah, walau hanya sedikit, dan paling penting, bersyukurlah setiap hari. Ingat, hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa ikhlas kita menerima dan membagikan. Semoga kisah ini menjadi penguat hatimu. Rezeki itu ada. Allah itu dekat, tapi Dia menunggu. Siapa di antara kita yang bersungguh-sungguh mengetuk pintu langitnya? Mulailah hari ini. Bismillah. Dan lihat bagaimana hidupmu akan berubah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.